Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi di ruang kolaborasi dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dalam pengajaran dan pembelajarannya. Di sini kami akan membahas mengenai materi atau soal-soal yang dibahas dalam ruang kolaborasi menyangkut kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup sekolah atau ruang kelas. Berikut pembahasan yang akan kami sajikan dalam video-video edukasi. Selanjutnya kami lanjut. Pada kasus yang pertama, menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah guru memberikan penjelasan terkait materi tersebut dengan baik dan jelas, disertai dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami peserta didik. Kemudian, setelah menjelaskan, guru melakukan refleksi apakah peserta didik sudah memahami penjelasan menyangkut materi dan tata cara pengerjaan soal tersebut sehingga terjalin komunikasi yang melibatkan guru dan peserta didik. Setelah itu, guru juga memberikan refleksi dengan memberikan contoh soal yang relevan dengan materi tersebut. Sehingga ketika peserta didik dihadapkan dengan soal yang sama dengan contoh. Kegiatan pembelajaran pada materi matematika seringkali menerapkan metode tersebut, yaitu metode drill atau pengulangan, karena banyak soal yang menggunakan rumus yang sama. Dalam kasus poin pertama, metode yang cocok atau tepat diterapkan adalah teori behavioristik yang dikemukakan oleh Gagne dan Berliner. Mengapa kami menganggap teori belajar ini cocok dengan kasus pada poin pertama? Alasannya karena teori belajar behavioristik adalah teori yang menitik beratkan pada rangsangan atau stimulus atau perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi karena pengalaman belajarnya. Dalam teori ini, peserta didik dikatakan belajar atau memahami pembelajaran ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pada kasus poin pertama, peserta didik dari tidak tahu mengerjakan tugas tersebut menjadi tahu setelah diberikan stimulus oleh guru dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal tersebut. Bentuk dari stimulus tersebut berupa penyampaian materi, pembentukan karakter. Kemudian bentuk dari respon adalah reaksi atau tanggapan dari peserta didik terhadap stimulus yang diberikan guru. Menanggapi kasus kedua, menurut kelompok kami, apa yang dapat dilakukan Rina sebagai tenaga pendidik untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Perlu digarisbawahi bahwa rendahnya hasil belajar dan kesulitan dalam mempelajari matematika khususnya dalam perhitungan bisa saja disebabkan karena metode penyampaian guru dalam mengelola pembelajaran yang kurang efektif. Maka dari itu, kami menyarankan untuk materi matematika seharusnya disajikan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Lebih sederhananya kita bahas tentang media pembelajaran itu. Medianya adalah dengan menggunakan papan berhitung. Papan berhitung ini erat kaitannya dengan permainan. Permainan dijadikan sebagai alat untuk merangsang keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Kami menyarankan gunakan permainan dengan menggunakan papan misteri. Papan misteri ini tadi juga erat kaitannya dengan papan berhitung. Nah, sedikit menyinggung tentang papan misteri ini.
Untuk pemilihan alat dan bahan itu menggunakan peralatan bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya misalnya kita gunakan triplex, terus ada pita, ada tempelan kertas, terus cat pilox, terus ada wadahnya yang berupa cangkir plastik dan juga sedotan. Sedotannya ini yang nanti digunakan untuk memudahkan siswa dalam menjumlahkan. Sebenarnya media ini sederhana, tapi ketika tampilannya dibuat sedemikian rupa, diharapkan mampu merangsang siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Terus menyinggung tentang metode pembelajaran, kami sarankan untuk tenaga pendidik, utamanya dalam pembelajaran matematika, gunakan number head together atau NHT. Menurut Ibrahim, metode ini ada 4 langkah. Yang pertama itu ada penomoran, kedua adalah pengajuan pertanyaan, terus berpikir bersama, dan yang terakhir menjawab. Menurut hasil kelompok kami, mengapa kami memilih number head together? Karena metode ini sejalan dengan teori belajar, yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku melalui kejadian yang dialami oleh orang lain. Orang lain yang kita maksudkan di sini adalah guru sebagai modelnya. Untuk penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran, kenapa kami gunakan media pembelajaran? Karena menurut tahapan perkembangan kognitif, usia kelas 1 SD itu rata-rata usianya 6 atau 7 tahun. Menurut Jen Piaget, usia 6 atau 7 tahun itu usia dalam tahap operasional konkret. Artinya mereka sudah bisa berpikir secara konkret. Maka disarankan metode yang digunakan adalah penemuan terbimbing. Itulah sebabnya kenapa kami memutuskan untuk menggunakan media pembelajaran berupa papan misteri agar siswa dibimbing untuk menemukan sendiri jawaban-jawaban. Contohnya, guru memberikan pertanyaan seputar perhitungan dan siswa dengan sendirinya berusaha untuk menemukan jawabannya sendiri. Hal ini juga sejalan dengan teori konstruktivis. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didiknya untuk merespon. Selanjutnya kita akan membahas kasus ketiga, di mana soalnya berbunyi bahwa menurut Anda apakah pertimbangan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, keputusan MADE memberikan contoh teks deskripsi kepada peserta didiknya yang tidak berdasarkan contoh pada buku atau buku paket sudah sangat tepat. Mengapa? Karena MADE mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan latar belakang peserta didiknya yang kemungkinan banyak di antaranya akan kesulitan memahami contoh yang akan diberikan ketika peserta didik tidak pernah melihat objek tersebut. Sehingga MADE mencoba menyederhanakan contoh teks deskripsi dengan mengambil objek yang berada di sekitar lingkungan peserta didik yang akan lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Teks deskripsi sendiri merupakan teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek sehingga pembaca mampu merasakan dan ikut membayangkan apa yang dideskripsikan dalam teks. Sementara untuk mendeskripsikan sesuatu perlu mengenal atau mengetahui dengan baik apakah yang akan kita sampaikan atau kita deskripsikan. MADE merupakan salah satu contoh pendidik yang berhasil memahami karakter peserta didiknya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Baik, dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, di antara prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip relevansi merupakan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan pendapat kami yang kami setujui dengan tindakan yang dipilih oleh MADE selaku pendidik. Sesuai dengan pengertian prinsip pembelajaran relevansi yang merupakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tujuan peserta didik lebih cenderung efektif. Peserta didik perlu melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka. Kemudian, dengan memberikan contoh teks deskripsi di lingkungan sekitar atau objek yang bisa ditemui peserta didik dalam membuat siswa lebih aktif dan memberikan pemahaman terhadap pembelajaran dengan efektif. Kemudian relevansinya, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tujuan peserta didik lebih cenderung efektif. Peserta didik lebih perlu melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan lingkungan sekitar mereka. Dengan begitu peserta didik akan lebih mudah memahami pembelajaran yang sedang diberikan. Terima kasih.